Pernah nggak kamu ada di satu titik dalam hidup, di mana semuanya kelihatan baik-baik saja dari luar, tapi di dalam kepala kamu sendiri, rasanya penuh dengan keraguan yang nggak pernah benar-benar diam. Kamu bangun pagi, menjalani hari seperti biasa, ngobrol kerja, ketemu orang, bahkan mungkin ketawa, tapi di sela-sela semua itu, selalu ada suara kecil yang terus muncul tanpa diundang. Suara yang nggak teriak, nggak kasar, tapi cukup untuk bikin kamu berhenti sejenak dan bertanya, gue bener nggak sih jalanin ini semua? Dan yang lebih aneh, suara itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia ikut kamu kemana-mana. Saat kamu sendirian di kamar, saat kamu lagi scrolling tanpa tujuan, bahkan saat kamu lagi mencoba tidur di malam hari, di saat dunia mulai sunyi. Justru pikiran kamu jadi paling berisik. Kamu mulai mengingat keputusan-keputusan yang pernah kamu ambil. Hal-hal yang mungkin bisa kamu lakukan lebih baik, kesempatan yang terlewat, atau bahkan masa depan yang belum terjadi, tapi sudah kamu takuti, seolah-olah itu pasti akan gagal. Dan dari situ, perlahan kamu mulai meragukan diri kamu sendiri. Bukan cuma keputusan kamu, tapi diri kamu secara utuh. Kamu mulai mempertanyakan kemampuan kamu, nilai diri kamu, bahkan arah hidup kamu. Kamu jadi ragu untuk melangkah, ragu untuk mencoba, ragu untuk mengambil keputusan kecil sekalipun, karena di kepala kamu selalu ada kemungkinan terburuk yang terasa sangat nyata. Kamu takut salah, takut gagal, takut mengecewakan, takut terlihat bodoh, sampai akhirnya kamu lebih memilih diam daripada bergerak, lebih memilih menunda daripada mencoba. Dan tanpa kamu sadari, hidup kamu pelan-pelan jadi tertahan, bukan karena kamu nggak punya potensi, tapi karena kamu terlalu lama berdiri di tempat yang sama, ditemani oleh keraguan yang kamu biarkan tumbuh. Kadang kamu lihat orang lain melangkah maju, mencoba hal baru, mengambil risiko, dan di satu sisi kamu tahu kamu juga bisa melakukan itu. Kamu tahu kamu punya kemampuan, kamu tahu kamu punya kesempatan, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diri kamu yang selalu menahan. Seolah-olah ada batas tak terlihat yang kamu sendiri nggak tahu asalnya dari mana. Dan yang paling melelahkan, kamu sadar akan semua ini. Kamu tahu kamu sedang menahan diri kamu sendiri. Kamu tahu keraguan itu nggak selalu benar. Tapi tetap saja, kamu nggak bisa sepenuhnya lepas dari itu. Kamu mencoba meyakinkan diri kamu sendiri, mencoba berpikir positif, mencoba menguatkan diri. Tapi beberapa saat kemudian, keraguan itu datang lagi. Lebih halus, lebih dalam, dan lebih sulit diabaikan. Sampai akhirnya kamu mulai bertanya, kenapa gue selalu kayak gini? Kenapa gue selalu ragu sama diri sendiri? Kenapa gue nggak bisa yakin seperti orang lain? Dan mungkin tanpa kamu sadari, pertanyaan-pertanyaan itu bukan cuma bentuk kebingungan, tapi sudah mulai berubah jadi keyakinan yang pelan-pelan kamu tanam dalam diri kamu sendiri. Bahwa kamu memang orang yang ragu-ragu, bahwa kamu memang bukan tipe orang yang bisa percaya diri, bahwa kamu memang selalu terlambat, selalu kurang, selalu tidak cukup. Dan di titik itu, keraguan bukan lagi sekadar perasaan. Dia sudah jadi bagian dari cara kamu melihat diri kamu sendiri, cara kamu menilai setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap kemungkinan dalam hidup kamu. Kamu mulai membatasi diri kamu sebelum dunia melakukannya. Kamu mulai mengatakan gak bisa bahkan sebelum mencoba. Dan yang paling menyakitkan, kamu melakukannya pada diri kamu sendiri. Padahal kalau kamu mundur sebentar dan melihat dengan jujur, kamu akan sadar bahwa kamu tidak selemah itu. Kamu sudah melewati banyak hal. Kamu sudah bertahan di situasi yang dulu kamu pikir nggak akan bisa kamu lewati. Kamu sudah belajar, sudah jatuh, sudah bangkit walaupun pelan. Tapi karena kamu terlalu fokus pada apa yang belum kamu capai, kamu lupa menghargai sejauh apa kamu sudah berjalan. Dan dari situlah keraguan itu menemukan tempatnya. Dia tumbuh di antara ekspektasi yang terlalu tinggi dan penghargaan diri yang terlalu rendah. Dia hidup dari perbandingan yang nggak pernah ada habisnya. Dia semakin kuat setiap kali kamu memilih untuk diam, setiap kali kamu menunda, setiap kali kamu menghindar, dan tanpa kamu sadari, kamu mulai hidup bukan berdasarkan apa yang kamu inginkan, tapi berdasarkan apa yang kamu takuti. Kamu mulai mengatur hidup kamu supaya aman, supaya nggak salah, supaya nggak gagal. Tapi dalam proses itu, kamu juga kehilangan banyak kemungkinan yang seharusnya bisa kamu jalani. Dan mungkin inilah bagian yang paling jujur, yang jarang kita akui. Bahwa kadang, yang paling menghambat kita bukan dunia, bukan orang lain, bukan keadaan, tapi cara kita melihat diri kita sendiri. Cara kita meragukan setiap potensi yang sebenarnya ada. Cara kita mempercayai ketakutan lebih daripada kemampuan kita. Dan kalau kamu ada di titik itu sekarang, kalau kamu merasa semua ini terasa dekat, terasa nyata, terasa seperti cerita kamu sendiri,
Mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk benar-benar melihat apa yang sedang terjadi di dalam diri kamu. Karena bisa jadi, masalahnya bukan kamu tidak mampu, tapi kamu terlalu lama percaya bahwa kamu tidak mampu. Dan selama keyakinan itu masih ada, keraguan akan selalu punya tempat untuk tinggal di dalam diri kamu. Keraguan itu seringkali nggak datang sebagai sesuatu yang terlihat berbahaya. Dia nggak selalu muncul dalam bentuk ketakutan besar atau kepanikan yang jelas. Justru sebaliknya, dia datang dengan cara yang sangat halus. Hampir seperti suara logika yang masuk akal. Dia bilang, coba dipikir lagi. Jangan terlalu cepat, gimana kalau nanti gagal? Dan di awal, itu terasa seperti bentuk kehati-hatian. Seolah-olah kamu sedang melindungi diri kamu sendiri dari kesalahan. Tapi semakin lama kamu mendengarkan suara itu, semakin kamu sadar bahwa dia bukan lagi sekadar mengingatkan, tapi sudah mulai mengendalikan. Kamu jadi terlalu banyak mempertimbangkan, sampai akhirnya kehilangan keberanian untuk bertindak. Kamu mulai mencari kepastian di semua hal, padahal hidup sendiri nggak pernah menjanjikan kepastian. Dan disitulah masalahnya mulai tumbuh. Karena saat kamu terlalu bergantung pada kepastian, kamu akan selalu merasa belum siap, kamu akan selalu menemukan alasan untuk menunda, kamu akan selalu merasa masih kurang, dan tanpa sadar kamu mulai membangun kebiasaan baru. Bukan kebiasaan mencoba, tapi kebiasaan menahan diri. Setiap kali ada peluang, kamu pikirkan terlalu dalam sampai akhirnya kamu biarkan lewat. Setiap kali ada ide, kamu ragu sebelum sempat menjalankannya. Setiap kali ada keinginan untuk berubah, kamu menundanya dengan alasan, nanti kalau sudah siap. Padahal kalau jujur, kamu sendiri nggak tahu kapan siap itu akan datang. Dan kenyataannya seringkali dia nggak pernah datang sama sekali. Karena rasa siap itu bukan sesuatu yang muncul sebelum kamu bergerak, tapi justru terbentuk setelah kamu berani mengambil langkah pertama. Tapi karena kamu terbiasa menunggu, kamu jadi terjebak di lingkaran yang sama. Kamu menunggu yakin dulu baru bergerak, tapi untuk bisa yakin kamu butuh pengalaman, dan untuk dapat pengalaman kamu harus bergerak. Lingkaran itu terus berulang. Dan kamu tetap diam di tempat yang sama. Sementara waktu terus berjalan, orang lain terus melangkah, dan hidup kamu pelan-pelan terasa tertinggal. Bukan karena kamu nggak mampu mengejar, tapi karena kamu nggak pernah benar-benar mulai. Dan di titik ini keraguan sudah berubah bentuk. Dia bukan lagi sekadar suara di kepala, tapi sudah jadi pola dalam hidup kamu. Pola yang membuat kamu selalu mengambil jalan paling aman, paling nyaman, paling minim risiko. Tapi ironisnya, justru disitulah kamu kehilangan banyak hal. Kamu kehilangan kesempatan untuk berkembang, kehilangan pengalaman yang seharusnya bisa membentuk kamu. Bahkan kehilangan versi diri kamu yang mungkin jauh lebih berani dari sekarang. Kamu mulai hidup dalam batasan yang kamu buat sendiri. Batasan yang sebenarnya nggak nyata, tapi terasa sangat kuat karena kamu sudah terlalu lama mempercayainya. Dan yang paling sulit, kamu mulai merasa bahwa ini adalah diri kamu yang sebenarnya. Bahwa kamu memang orang yang ragu-ragu. Bahwa kamu memang bukan tipe yang berani. Bahwa kamu memang lebih cocok untuk main aman. Padahal itu bukan identitas kamu. Itu cuma kebiasaan yang terbentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ulang terus-menerus. Dan seperti semua kebiasaan, dia bisa berubah. Tapi masalahnya, selama kamu masih menganggap keraguan itu sebagai bagian dari diri kamu, kamu nggak akan pernah benar-benar mencoba melawannya. Kamu akan terus membenarkannya, terus memberi alasan, terus mengatakan, ya memang gue kayak gini. Dan disitulah kamu tanpa sadar, menyerahkan kendali hidup kamu ke sesuatu yang bahkan bukan kenyataan, tapi hanya rasa takut yang kamu biarkan tumbuh. Kamu mungkin gak melihat dampaknya sekarang secara langsung. Hidup kamu masih berjalan, semuanya masih terlihat normal. Tapi kalau ini terus dibiarkan, pelan-pelan kamu akan sampai di satu titik di mana kamu mulai melihat ke belakang dan bertanya, kenapa gua gak mulai dari dulu? Kenapa gue terlalu lama nunggu? Kenapa gue biarin semua kesempatan itu lewat? Dan penyesalan seperti itu biasanya datang terlambat. Bukan karena kamu gak punya waktu, tapi karena kamu terlalu lama ragu untuk menggunakan waktu yang kamu punya. Dan mungkin bagian paling jujur dari semua ini adalah, kamu sebenarnya tahu. Kamu tahu kapan kamu menahan diri. Kamu tahu kapan kamu memilih mundur padahal kamu bisa maju. Kamu tahu kapan kamu berkata nggak bisa, hanya karena kamu takut mencoba. Tapi karena itu terasa lebih aman, kamu memilih untuk tetap di sana. Tetap di zona yang familiar. Walaupun di dalamnya kamu nggak benar-benar bahagia, kamu cuma terbiasa. Dan kadang, yang paling berbahaya bukanlah kegagalan,
tapi kenyamanan palsu yang membuat kamu berhenti berkembang. Keraguan memberi kamu itu. Dia membuat kamu merasa aman, tapi diam-diam mengunci kamu di tempat yang sama. Dan kalau kamu nggak mulai menyadari ini sekarang, kamu bisa menghabiskan waktu yang sangat lama hanya untuk berputar di lingkaran yang sama, tanpa pernah benar-benar tahu sejauh apa kamu sebenarnya bisa pergi. Kalau kamu berani melangkah sedikit saja lebih jauh dari rasa takut kamu sendiri. Di titik tertentu, kalau kamu cukup jujur melihat ke dalam diri kamu sendiri, kamu akan mulai sadar bahwa keraguan yang selama ini kamu rasakan bukan sepenuhnya datang dari dunia luar. Bukan karena orang lain selalu lebih hebat, bukan karena kesempatan selalu kurang, dan bukan karena hidup kamu lebih sulit dari orang lain. Tapi karena cara kamu memandang diri kamu sendiri sudah terlalu lama dipenuhi oleh standar yang gak realistis, ekspektasi yang terlalu tinggi, dan penilaian yang terlalu keras. Kamu terbiasa melihat kesalahan kamu dengan sangat jelas, tapi hampir gak pernah benar-benar mengakui hal-hal yang sudah kamu lakukan dengan baik. Kamu ingat setiap kegagalan kecil, setiap momen canggung, setiap keputusan yang menurut kamu salah, tapi kamu lupa semua usaha yang sudah kamu lakukan, semua proses yang sudah kamu lewati, dan semua versi diri kamu yang sudah berhasil bertahan sejauh ini. Tanpa sadar, kamu membangun narasi dalam kepala kamu sendiri, narasi yang terus mengatakan bahwa kamu belum cukup, bahwa kamu masih kurang, bahwa kamu harus jadi lebih baik dulu sebelum pantas untuk mencoba. Dan karena narasi itu kamu ulang terus-menerus, lama-lama kamu nggak lagi mempertanyakannya. Kamu mulai menganggap itu sebagai kebenaran. Kamu mulai percaya bahwa itu adalah gambaran nyata tentang siapa diri kamu. Padahal kalau dilihat dari luar, belum tentu orang lain melihat kamu seperti itu. Bahkan mungkin, ada orang yang melihat kamu sebagai seseorang yang cukup berani, cukup kuat, cukup layak. Tapi karena kamu terlalu sibuk dengan suara di dalam kepala kamu sendiri, kamu jadi nggak pernah benar-benar memberi ruang untuk perspektif lain. Kamu terjebak dalam sudut pandang yang sempit, yang kamu anggap objektif, padahal sebenarnya sangat bias terhadap kekurangan kamu sendiri. Dan dari situlah keraguan itu terus hidup. Dia tumbuh dari cara kamu memperlakukan diri kamu sendiri setiap hari. Dari bagaimana kamu berbicara pada diri kamu saat kamu gagal. Dari bagaimana kamu merespons kesalahan kecil seolah-olah itu bukti bahwa kamu memang tidak mampu. Dari bagaimana kamu membandingkan perjalanan kamu dengan orang lain tanpa melihat konteks yang sebenarnya. Kamu melihat hasil mereka, tapi kamu nggak melihat prosesnya. Kamu melihat pencapaian mereka, tapi kamu nggak tahu berapa banyak kegagalan yang mereka lewati. Dan karena kamu hanya melihat bagian yang terlihat sempurna, kamu jadi merasa diri kamu jauh tertinggal. Padahal perbandingan itu sendiri sudah tidak adil sejak awal. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin dalam rasa tidak cukup itu tertanam. Sampai akhirnya, kamu mulai menjalani hidup bukan berdasarkan potensi kamu, tapi berdasarkan persepsi yang kamu ciptakan tentang diri kamu sendiri. Kamu mulai menyesuaikan pilihan kamu dengan apa yang kamu anggap mampu kamu lakukan, bukan dengan apa yang sebenarnya mungkin kamu capai kalau kamu mau mencoba lebih jauh. Kamu mengecilkan langkah kamu sendiri sebelum dunia melakukannya. Kamu membatasi diri kamu sendiri sebelum ada yang benar-benar membatasi kamu. Dan yang paling ironis, semua itu kamu lakukan untuk melindungi diri kamu dari rasa sakit yang belum tentu terjadi. Kamu takut gagal, jadi kamu tidak mencoba. Kamu takut salah, jadi kamu tidak mengambil keputusan. Kamu takut tidak cukup, jadi kamu tidak memberi diri kamu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu sebenarnya cukup. Dan disitulah kamu mulai sadar bahwa selama ini mungkin kamu bukan sedang kekurangan kemampuan, tapi kamu terlalu lama hidup di bawah bayangan penilaian kamu sendiri. Penilaian yang seringkali tidak seimbang, tidak adil, dan tidak memberi ruang bagi kamu untuk berkembang. Karena setiap kali kamu ingin melangkah, selalu ada bagian dari diri kamu yang langsung menarik kamu kembali ke titik aman. Dan selama pola ini terus terjadi, keraguan itu akan selalu menang. Bukan karena dia lebih kuat, tapi karena kamu terus memberinya tempat untuk tinggal, dan kesadaran ini mungkin gak nyaman. Bahkan mungkin sedikit menyakitkan, karena artinya, selama ini kamu ikut berperan dalam membatasi diri kamu sendiri. Tapi justru dari sinilah perubahan bisa mulai terjadi. Karena saat kamu mulai sadar bahwa cara kamu melihat diri kamu selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar, kamu juga membuka kemungkinan bahwa kamu bisa melihat diri kamu dengan cara yang berbeda. Cara yang lebih jujur, lebih seimbang, dan lebih memberi ruang untuk bertumbuh.
Dan mungkin ini adalah langkah pertama. Yang paling penting, bukan langsung menjadi percaya diri, tapi berhenti mempercayai sepenuhnya semua keraguan yang selama ini kamu anggap sebagai kebenaran. Kalau kita lihat dari sudut pandang filosofi Stoik, ada satu hal yang pelan-pelan bisa mengubah cara kamu memahami semua keraguan ini, yaitu kesadaran bahwa tidak semua hal dalam hidup ini berada di bawah kendali kamu. Dan ini bukan sekadar konsep, tapi sesuatu yang sangat nyata kalau kamu benar-benar perhatikan. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menilai kamu. Kamu tidak bisa memastikan hasil dari setiap usaha yang kamu lakukan. Kamu tidak bisa menjamin bahwa semua rencana kamu akan berjalan sesuai harapan. Tapi anehnya, justru disitulah banyak keraguan berasal. Kamu terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kamu, lalu kamu menjadikannya alasan untuk menahan diri. Kamu takut gagal, padahal kegagalan adalah hasil yang belum tentu terjadi. Kamu takut dinilai buruk, padahal penilaian orang lain bukan sesuatu yang bisa kamu atur. Kamu takut masa depan tidak sesuai harapan, padahal masa depan sendiri belum ada. Dan karena kamu mencoba mengontrol semua kemungkinan itu, kamu jadi merasa terbebani sebelum benar-benar melakukan apapun. Padahal kalau kamu tarik semuanya ke satu titik yang lebih sederhana, sebenarnya hidup ini tidak meminta kamu untuk mengendalikan segalanya. Hidup hanya meminta kamu untuk hadir dan bertindak dengan apa yang kamu punya sekarang. Dalam Stoik, yang benar-benar menjadi tanggung jawab kamu hanyalah pikiran kamu, pilihan kamu, dan tindakan kamu. Bukan hasil akhirnya, bukan reaksi orang lain, dan bukan skenario-skenario yang kamu ciptakan di kepala kamu sendiri. Tapi karena selama ini kamu mencampur semua itu jadi satu, kamu jadi merasa semuanya harus sempurna sebelum kamu bergerak. Kamu ingin hasil yang pasti, penerimaan dari orang lain, dan jaminan bahwa kamu tidak akan gagal. Baru kamu mau melangkah, dan itu hampir mustahil. Karena hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak pernah. Bahkan orang-orang yang terlihat paling percaya diri pun tidak punya jaminan apa-apa. Mereka hanya berseledih untuk fokus pada apa yang bisa mereka lakukan, bukan pada apa yang mungkin terjadi. Dan disitulah perbedaannya mulai terasa. Bukan karena mereka tidak punya rasa takut atau keraguan, tapi karena mereka tidak memberi keraguan itu kendali atas tindakan mereka. Mereka tetap bergerak walaupun tidak yakin. Mereka tetap mencoba walaupun tidak tahu hasilnya. Karena mereka sadar, satu-satunya hal yang benar-benar bisa mereka pegang adalah usaha mereka sendiri. Dan mungkin, ini adalah sudut pandang yang selama ini kamu lewatkan, bahwa kamu tidak perlu menunggu semua terasa pasti untuk mulai. Kamu tidak perlu menghilangkan semua keraguan untuk bertindak. Kamu hanya perlu memisahkan mana yang bisa kamu kendalikan, dan mana yang tidak. Karena selama kamu masih mencampur keduanya, kamu akan terus merasa kewalahan. Kamu akan terus mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, dan di saat yang sama mengabaikan hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Dan dari situlah rasa tidak berdaya itu muncul. Tapi saat kamu mulai menarik garis yang jelas, sesuatu akan berubah. Kamu mulai sadar bahwa tugas kamu bukan memastikan semuanya berjalan sempurna, tapi memastikan kamu melakukan bagian kamu dengan sebaik mungkin. Kamu mulai memahami bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tapi sesuatu yang mungkin terjadi. Dan itu tidak menghapus nilai diri kamu. Kamu mulai melihat bahwa penilaian orang lain bukan sesuatu yang harus kamu kejar, karena itu tidak pernah sepenuhnya berada di tangan kamu. Dan saat kamu mulai berpikir seperti ini, keraguan itu pelan-pelan kehilangan fondasinya, karena dia selama ini hidup dari hal-hal yang kamu coba kendalikan secara berlebihan. Dan ketika kamu berhenti melakukan itu, dia tidak lagi punya tempat yang sama kuatnya dalam diri kamu. Bukan berarti dia hilang sepenuhnya, tapi dia tidak lagi menentukan langkah kamu. Kamu tetap bisa merasa ragu, tapi kamu juga tetap bisa bergerak. Kamu tetap bisa merasa takut, tapi kamu tidak lagi berhenti karena rasa itu. Dan mungkin inilah inti dari menjadi lebih kuat, bukan menjadi seseorang yang tidak punya keraguan sama sekali, tapi menjadi seseorang yang tahu bagaimana tetap melangkah, bahkan saat keraguan itu masih ada. Semakin kamu berjalan lebih jauh dalam hidup, kamu akan mulai melihat sesuatu yang mungkin dulu nggak pernah kamu sadari, bahwa hidup ini pada dasarnya tidak pernah benar-benar memberikan kepastian kepada siapapun. Waktu kamu masih di fase yang lebih awal, mungkin semuanya terasa lebih jelas. Ada jalur yang terlihat, ada arah yang seolah-olah sudah ditentukan, sekolah, lulus kerja, lalu pelan-pelan membangun hidup. Tapi begitu kamu benar-benar masuk ke fase dewasa, kamu mulai sadar bahwa semuanya jauh lebih abu-abu dari yang kamu bayangkan.
Tidak ada peta yang benar-benar pasti. Tidak ada keputusan yang benar-benar bebas risiko. Dan tidak ada jaminan bahwa apa yang kamu pilih hari ini akan membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan di masa depan. Dan disitulah banyak orang mulai goyah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka baru benar-benar melihat realita yang sebenarnya. Bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Bahwa bahkan orang-orang yang terlihat sudah jadi pun sebenarnya masih terus mencari arah mereka sendiri. Bahwa tidak ada titik di mana seseorang tiba-tiba merasa semuanya sudah jelas dan aman. Semua orang di level yang berbeda tetap membawa pertanyaan dalam hidup mereka, tetap membawa rasa ragu, tetap menghadapi kemungkinan gagal. Tapi yang membedakan bukanlah siapa yang tidak punya keraguan, melainkan siapa yang tetap berjalan walaupun hidup tidak memberi kepastian. Dan disinilah kamu mulai melihat sesuatu yang penting, bahwa mungkin selama ini kamu terlalu keras pada diri kamu sendiri. Kamu mengharapkan diri kamu untuk selalu tahu apa yang harus dilakukan, selalu yakin dengan pilihan kamu, selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Padahal realitanya, tidak ada orang yang benar-benar seperti itu. Bahkan orang yang terlihat paling tenang pun, di dalam dirinya, tetap berhadapan dengan hal yang sama. Mereka hanya tidak membiarkan ketidakpastian itu menghentikan mereka. Mereka menerima bahwa hidup memang tidak jelas, dan justru dari situ mereka belajar untuk tetap melangkah. Sementara kamu mungkin masih mencoba mencari kepastian sebelum bergerak, masih mencoba memastikan semuanya aman sebelum mengambil langkah. Dan karena itu tidak pernah benar-benar bisa kamu dapatkan, kamu jadi tertahan. Kamu menunggu sesuatu yang pada dasarnya tidak ada. Dan semakin lama kamu menunggu, semakin kamu merasa tertinggal. Kamu melihat orang lain mulai membangun sesuatu, mulai mencoba hal baru, mulai mengambil risiko. Sementara kamu masih di tempat yang sama, masih memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dan itu melelahkan, bukan cuma secara mental, tapi juga secara emosional. Karena di satu sisi kamu ingin maju, kamu ingin berubah, kamu ingin keluar dari kondisi itu, tapi di sisi lain, kamu merasa belum cukup siap untuk melakukannya. Dan tarik-menarik ini terus terjadi di dalam diri kamu setiap hari. Sampai akhirnya kamu mulai merasa stuck, seolah-olah kamu berjalan di tempat tidak benar-benar mundur, tapi juga tidak benar-benar maju. Dan mungkin ini adalah salah satu fase yang paling jujur dalam hidup dewasa, fase di mana kamu mulai sadar bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkan kamu dari kebingungan ini. Tidak ada jawaban instan. Tidak ada momen tiba-tiba di mana semuanya jadi jelas. Yang ada hanyalah pilihan untuk tetap diam dan menunggu, atau mulai melangkah walaupun kamu belum sepenuhnya yakin. Dan ini bukan pilihan yang mudah, karena melangkah dalam ketidakpastian berarti kamu harus siap menghadapi kemungkinan gagal, kemungkinan salah, kemungkinan tidak sesuai harapan. Tapi diam juga punya konsekuensi. Diam berarti kamu menerima kondisi kamu sekarang tanpa perubahan. Diam berarti kamu membiarkan waktu berjalan tanpa benar-benar kamu gunakan. Dan seringkali, kita terlalu fokus pada risiko dari bergerak, sampai kita lupa melihat risiko dari tidak bergerak sama sekali. Padahal dalam jangka panjang, itu bisa jauh lebih mahal. Karena kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Waktu tidak bisa diulang. Dan versi diri kamu yang berani mencoba hari ini, tidak akan selalu ada kalau kamu terus menundanya. Dan mungkin ini adalah bagian yang perlu kamu hadapi dengan jujur, bahwa hidup tidak akan pernah benar-benar menunggu sampai kamu siap. Hidup akan terus berjalan, dengan atau tanpa kamu bergerak. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu yakin, tetapi apakah kamu mau tetap diam, atau mulai berjalan walaupun kamu belum yakin sepenuhnya. Di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang sering jadi jebakan paling halus tapi paling kuat, yaitu pikiran kamu sendiri. Karena jujur aja, bukan dunia luar yang paling sering menghentikan kamu, tapi cara kamu memikirkan dunia itu. Kamu terlalu sering duduk sendirian dengan pikiran kamu, memutar ulang kejadian-kejadian kecil, membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk, dan mencoba memprediksi sesuatu yang bahkan belum terjadi. Kamu membangun skenario di kepala kamu, skenario di mana kamu gagal, di mana kamu salah, di mana kamu tidak cukup baik. Dan yang lebih berat, kamu mempercayai skenario itu seolah-olah itu kenyataan yang pasti akan terjadi. Padahal, itu semua hanya pikiran. Tapi karena kamu mengulangnya terus-menerus, dia terasa nyata. Kamu mulai merasakan kecemasan dari sesuatu yang belum terjadi. Kamu mulai takut pada masa depan yang bahkan belum kamu jalani. Dan akhirnya, kamu memilih untuk tidak bergerak sama sekali, hanya untuk menghindari kemungkinan
yang sebenarnya belum tentu ada. Inilah cara overthinking bekerja. Dia tidak menyerang kamu secara langsung, tapi dia membuat kamu lelah dari dalam. Kamu tidak melakukan apa-apa, tapi pikiran kamu terus bekerja tanpa henti. Kamu capek, tapi bukan karena aktivitas, melainkan karena terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Dan yang paling berbahaya, overthinking sering menyamar sebagai kehati-hatian. Kamu merasa kamu sedang mempertimbangkan semuanya dengan matang, padahal sebenarnya kamu hanya sedang menunda keputusan karena takut menghadapi hasilnya. Kamu bilang ke diri kamu sendiri, gue lagi mikir dulu, gue lagi nyiapin diri, gue lagi nunggu waktu yang tepat. Tapi kalau kamu jujur, seringkali itu hanya cara halus untuk menghindari rasa tidak nyaman, karena mengambil keputusan berarti kamu harus siap dengan konsekuensinya, dan itu menakutkan. Jadi kamu memilih untuk tetap di fase berpikir, karena di sana kamu masih punya ilusi kontrol. Kamu merasa aman karena semuanya masih ada di kepala kamu. Belum ada risiko nyata, belum ada kemungkinan gagal yang benar-benar terjadi. Tapi sayangnya, semakin lama kamu tinggal di sana, semakin sulit untuk keluar. Karena pikiran kamu akan terus mencari alasan baru untuk menunda. Selalu ada bagaimana kalau yang lain. Selalu ada kemungkinan buruk yang bisa kamu bayangkan. Dan selama kamu terus memberi ruang untuk itu, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa siap. Kamu akan terus merasa kurang, terus merasa belum cukup, terus merasa perlu waktu lebih lama lagi. Sampai akhirnya kamu menyadari bahwa waktu yang kamu tunggu itu sudah lewat begitu saja. Dan di titik itu, yang tersisa bukan lagi sekadar keraguan, tapi juga penyesalan. Penyesalan karena kamu tahu kamu sebenarnya punya kesempatan untuk mencoba, tapi kamu habiskan terlalu banyak waktu hanya untuk memikirkan kemungkinan gagal. Dan ini yang jarang kita sadari, bahwa overthinking bukan cuma membuat kita diam, tapi juga perlahan mengikis kepercayaan kita terhadap diri sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak bertindak, kamu tanpa sadar mengirim pesan ke diri kamu, bahwa kamu tidak cukup berani, bahwa kamu tidak cukup mampu, bahwa kamu tidak siap menghadapi hidup, dan pesan itu kamu ulang terus-menerus, sampai akhirnya kamu benar-benar mempercayainya. Padahal, kalau kamu lihat dengan lebih jernih, tidak semua pikiran kamu itu benar. Bahkan sebagian besar hanya asumsi, ketakutan, dan kemungkinan yang diperbesar oleh imajinasi kamu sendiri. Tapi karena kamu tidak pernah benar-benar mengujinya dengan tindakan, kamu tidak pernah punya bukti untuk melawannya. Jadi satu-satunya kebenaran yang kamu punya adalah apa yang ada di kepala kamu. Dan selama kamu hidup di sana, dunia kamu akan selalu terasa lebih sempit dari yang sebenarnya. Kamu akan terus merasa terbatas, padahal batas itu kamu yang ciptakan sendiri. Dan mungkin ini saatnya kamu mulai melihat dengan lebih jujur, bahwa tidak semua hal harus kamu pikirkan sampai tuntas sebelum kamu bertindak. Tidak semua kemungkinan harus kamu selesaikan di kepala kamu sebelum kamu melangkah. Karena hidup tidak pernah bekerja sebersih itu. Ada banyak hal yang hanya bisa kamu pahami setelah kamu benar-benar menjalaninya. Dan selama kamu terus mencoba menyelesaikan semuanya di pikiran kamu dulu, kamu akan terus tertinggal dari pengalaman yang seharusnya bisa membentuk kamu jadi lebih kuat. Kalau keraguan dan overthinking ini dibiarkan terlalu lama, dia tidak berhenti hanya di level pikiran. Pelan-pelan, dia mulai mengubah cara kamu melihat diri kamu secara keseluruhan. Yang awalnya cuma ragu dalam beberapa hal, lama-lama berubah jadi rasa tidak percaya diri yang lebih dalam. Kamu mulai merasa seperti selalu tertinggal, selalu kurang, selalu tidak sebanding dengan orang lain. Dan yang lebih berat, kamu tidak lagi melihat itu sebagai perasaan sementara, tapi sebagai fakta tentang diri kamu. Kamu mulai percaya bahwa kamu memang tidak cukup baik, bahwa kamu memang bukan orang yang bisa diandalkan, bahwa kamu memang selalu berada satu langkah di belakang. Dan saat kepercayaan itu mulai terbentuk, cara kamu menjalani hidup juga ikut berubah. Kamu jadi lebih sering menahan diri. Kamu jadi lebih cepat mundur sebelum mencoba. Kamu mulai menghindari situasi-situasi yang sebenarnya bisa membuat kamu berkembang, hanya karena kamu sudah yakin duluan bahwa kamu tidak akan mampu menghadapinya. Kamu bilang ke diri kamu sendiri, buat apa dicoba kalau ujungnya gagal? Atau kan orang lain pasti bisa lebih baik dari gua. Dan tanpa sadar, kamu mulai menyerahkan banyak kesempatan, bahkan sebelum kamu benar-benar masuk ke dalamnya. Ini yang paling menyakitkan, bro. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tidak pernah memberi diri kamu kesempatan untuk mencoba. Kamu menutup pintu itu dari dalam. Dan setiap kali kamu melakukan itu, rasa tidak percaya diri kamu makin kuat. Karena kamu tidak punya pengalaman untuk membuktikan bahwa kamu sebenarnya bisa.
Kamu hanya punya asumsi yang terus kamu ulang. Dan semakin sering kamu mempercayai asumsi itu, semakin dalam dia tertanam. Sampai akhirnya, kamu mulai hidup dalam versi diri yang lebih kecil dari potensi kamu yang sebenarnya. Kamu menyesuaikan langkah kamu dengan rasa takut kamu, bukan dengan kemampuan kamu. Kamu memilih jalan yang paling aman, bukan karena itu yang kamu inginkan, tapi karena itu yang terasa paling cukup buat kamu. Dan di titik ini, hidup mulai terasa hambar. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena kamu sendiri tidak benar-benar hadir di dalam hidup kamu. Kamu hanya menjalani apa yang terasa aman, tanpa benar-benar mencoba apa yang mungkin bisa membuat kamu berkembang. Dan kadang di momen-momen tertentu, kamu bisa merasakan itu, saat kamu melihat orang lain berani mengambil langkah, saat kamu melihat sesuatu yang sebenarnya kamu inginkan, tapi tidak kamu kejar, saat kamu diam-diam bertanya ke diri kamu sendiri, sebenarnya gue bisa nggak sih kalau gue coba? Dan pertanyaan itu, seringkali tidak pernah kamu jawab. Kamu biarkan dia menggantung, karena bagian dari diri kamu sudah terlalu yakin bahwa jawabannya adalah tidak. Padahal kalau kamu jujur, kamu tidak pernah benar-benar mengujinya. Kamu tidak pernah benar-benar memberi diri kamu kesempatan untuk gagal dan belajar dari situ. Kamu hanya berhenti di asumsi. Dan dari situlah rasa kehilangan itu mulai muncul. Kehilangan bukan dalam bentuk sesuatu yang diambil dari kamu, tapi sesuatu yang tidak pernah kamu berikan kesempatan untuk ada. Versi diri kamu yang lebih berani, lebih kuat, lebih berkembang, tetap hanya jadi kemungkinan. Bukan karena dia tidak ada, tapi karena kamu tidak pernah cukup percaya untuk membiarkannya muncul. Dan mungkin ini yang paling berat untuk diakui, bahwa selama ini, bukan dunia yang menutup jalan kamu, tapi kamu sendiri yang pelan-pelan menutupnya. Sedikit demi sedikit, setiap kali kamu memilih untuk percaya pada keraguan daripada pada potensi kamu sendiri. Dan selama pola ini terus berulang, kepercayaan diri itu tidak akan pernah benar-benar tumbuh. Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu tidak pernah memberi ruang bagi diri kamu untuk membuktikan bahwa kamu sebenarnya bisa. Di titik ini mungkin kamu mulai sadar bahwa menunggu rasa yakin itu tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Karena semakin lama kamu menunggu, semakin besar keraguan itu tumbuh. Jadi kalau ada satu hal yang pelan-pelan perlu kamu ubah, itu bukan langsung jadi percaya diri sepenuhnya. Tapi cara kamu merespons keraguan itu sendiri. Kamu tidak harus menghilangkannya dulu untuk mulai bergerak. Kamu tidak harus merasa siap untuk mengambil langkah pertama. Justru, yang sering terjadi adalah kebalikannya. Rasa percaya diri itu muncul setelah kamu berani bertindak, bukan sebelumnya. Jadi solusi yang paling jujur dan mungkin terasa paling tidak nyaman adalah ini. Kamu tetap bergerak walaupun kamu ragu. Kamu tetap mencoba walaupun kamu takut. Bukan karena kamu yakin akan berhasil, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan yang sama. Dan ini bukan sesuatu yang langsung terasa besar. Kamu tidak perlu langsung mengambil keputusan besar atau mengubah hidup kamu secara drastis. Justru, yang lebih penting adalah langkah kecil yang konsisten. Hal-hal sederhana yang selama ini kamu tunda karena kamu merasa belum siap. Mungkin itu mengirim pesan yang sudah lama kamu pikirkan, mencoba sesuatu yang baru, mengambil tanggung jawab yang sedikit di luar zona nyaman kamu, atau bahkan sekadar berhenti, menunda hal kecil yang kamu tahu bisa kamu lakukan hari ini. Karena dari situlah perubahan mulai terjadi. Bukan dari satu langkah besar yang sempurna, tapi dari banyak langkah kecil yang kamu ambil, walaupun kamu belum yakin. Dan di setiap langkah itu, kamu mulai membangun sesuatu yang selama ini kamu cari, yaitu bukti. Bukti bahwa kamu bisa bergerak walaupun ragu. Bukti bahwa dunia tidak selalu runtuh ketika kamu membuat kesalahan. Bukti bahwa kamu tidak selemah yang selama ini kamu pikirkan. Dan bukti ini penting, bro. Karena selama ini, keraguan kamu hidup dari asumsi. Dari hal-hal yang belum pernah kamu uji secara nyata. Tapi saat kamu mulai bertindak, kamu mulai menggantikan asumsi itu dengan pengalaman. Dan pengalaman punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada pikiran. Dia nyata, dia terasa, dia tidak bisa dibantah dengan bagaimana kalau atau nanti, kalau. Dan semakin banyak pengalaman yang kamu kumpulkan, semakin lemah suara keraguan itu. Bukan karena dia hilang sepenuhnya, tapi karena sekarang kamu punya sesuatu untuk melawannya. Kamu punya ingatan bahwa kamu pernah mencoba dan tidak hancur. Kamu punya pengalaman bahwa kamu pernah takut, tapi tetap melangkah. Dan itu perlahan mengubah cara kamu melihat diri kamu sendiri. Kamu tidak lagi hanya melihat kekurangan kamu,
tapi juga mulai melihat kemampuan kamu untuk bertahan dan berkembang. Dan mungkin di awal, langkah-langkah ini terasa kecil, bahkan mungkin terasa tidak berarti. Tapi jangan salah, justru disitulah kekuatannya, karena kamu sedang membangun sesuatu dari dasar. Kamu sedang melatih diri kamu untuk tidak lagi langsung mundur setiap kali rasa ragu muncul. Kamu sedang mengajarkan diri kamu bahwa rasa tidak nyaman itu bukan tanda untuk berhenti, tapi bagian dari proses untuk berkembang. Dan ini bukan proses yang instan. Akan ada hari di mana kamu kembali ragu, kembali overthinking, kembali ingin menunda. Itu normal. Itu bagian dari perjalanan. Tapi yang membedakan sekarang adalah kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh itu. Kamu mulai punya pilihan. Kamu mulai bisa melihat keraguan itu sebagai sesuatu yang muncul, bukan sesuatu yang harus kamu ikuti. Dan dari situ, pelan-pelan kamu mulai membangun hubungan yang berbeda dengan diri kamu sendiri. Hubungan yang tidak lagi didasarkan pada ketakutan, tapi pada keberanian kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan mungkin sini adalah perubahan paling penting yang bisa kamu lakukan, bukan menghilangkan semua rasa ragu, tapi berhenti menunggu sampai kamu tidak ragu lagi untuk mulai hidup seperti yang kamu inginkan. Di tengah semua usaha untuk berubah, ada satu hal yang pelan-pelan perlu kamu terima, sesuatu yang mungkin selama ini kamu lawan tanpa sadar, yaitu kenyataan bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar menjadi versi yang sempurna dari diri kamu. Kamu tidak akan pernah sampai di titik di mana kamu tidak punya rasa takut sama sekali, tidak punya keraguan, tidak punya kekurangan, dan justru semakin kamu mengejar kesempurnaan itu, semakin kamu merasa tertinggal. Karena standar itu tidak punya garis akhir. Setiap kali kamu merasa sudah cukup, akan selalu ada sesuatu yang terlihat kurang. Dan tanpa kamu sadari, kamu terus menunda hidup kamu hanya karena kamu merasa belum sampai di versi yang layak. Padahal, kalau kamu tarik semuanya ke satu titik yang lebih jujur, hidup tidak pernah menunggu kamu untuk sempurna. Kesempatan tidak datang hanya kepada orang yang sudah siap sepenuhnya. Dan pertumbuhan tidak terjadi setelah kamu menjadi percaya diri, tapi justru saat kamu masih penuh keraguan. Jadi kalau selama ini kamu merasa harus menjadi lebih baik dulu sebelum mulai, mungkin itu yang justru menahan kamu. Karena kamu sedang mencoba mencapai sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah benar-benar selesai. Dan disitulah kamu mulai lelah. Kamu terus berusaha memperbaiki diri, terus mencoba jadi lebih baik, tapi tidak pernah merasa cukup. Kamu terus membandingkan diri kamu dengan versi ideal yang kamu ciptakan sendiri, versi yang selalu satu langkah di depan kamu, yang selalu lebih siap, lebih kuat, lebih percaya diri. Dan karena kamu tidak pernah benar-benar sampai ke sana, kamu mulai merasa gagal. Padahal sebenarnya, kamu hanya sedang jadi manusia. Manusia yang belajar, yang berkembang, yang kadang ragu, yang kadang salah. Dan itu normal. Tapi karena kamu terlalu lama menolak bagian itu, kamu jadi sulit menerima diri kamu apa adanya. Kamu hanya menghargai diri kamu saat kamu merasa cukup baik dan merendahkan diri kamu saat kamu merasa kurang. Dan pola ini membuat kamu terus naik turun tanpa pernah benar-benar stabil. Jadi mungkin yang perlu kamu lakukan sekarang bukan lagi terus memaksa diri untuk menjadi sempurna, tapi mulai belajar menerima bahwa kamu tidak harus sempurna untuk tetap bergerak. Kamu tidak harus bebas dari rasa takut untuk mencoba. Kamu tidak harus yakin 100% untuk mengambil keputusan. Kamu tidak harus selalu benar untuk tetap melangkah. Karena hidup bukan tentang menjadi tanpa celah, tapi tentang tetap berjalan walaupun kamu belum sempurna. Dan saat kamu mulai menerima itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri kamu. Beban yang selama ini kamu bawa pelan-pelan terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi harus membuktikan sesuatu setiap saat. Kamu tidak lagi harus menunggu momen di mana kamu merasa cukup. Kamu mulai memberi diri kamu ruang untuk salah, ruang untuk belajar, ruang untuk tumbuh tanpa tekanan yang berlebihan. Dan dari situ, keberanian itu muncul dengan cara yang berbeda. Bukan keberanian yang keras dan memaksa, tapi keberanian yang tenang. Keberanian untuk tetap melangkah walaupun kamu tahu kamu belum sepenuhnya siap. Keberanian untuk menerima bahwa proses ini tidak akan selalu nyaman. Dan yang paling penting, keberanian untuk tetap menghargai diri kamu. Bahkan saat kamu masih dalam perjalanan. Karena pada akhirnya, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa bergerak maju. Kamu hanya perlu berhenti menunggu versi sempurna dari diri kamu, dan mulai berjalan dengan versi kamu yang sekarang. Setelah kamu mulai menerima bahwa kamu tidak harus sempurna untuk bergerak, ada satu perubahan penting yang pelan-pelan akan mengubah cara kamu melihat
hidup secara keseluruhan, yaitu bagaimana kamu mendefinisikan cukup. Selama ini, mungkin kamu menganggap cukup itu harus besar, harus berhasil dulu, harus diakui dulu, harus mencapai sesuatu yang terlihat jelas. Tapi tanpa sadar, cara berpikir itu membuat kamu terus merasa kurang. Karena standar itu selalu bergerak. Setiap kali kamu mendekati satu titik, kamu langsung melihat titik lain yang lebih jauh, dan akhirnya kamu tidak pernah benar-benar merasa sampai. Kamu hanya terus mengejar tanpa pernah berhenti untuk melihat sejauh apa kamu sudah berjalan. Padahal kalau kamu mau jujur sedikit saja, banyak hal dalam diri kamu yang sebenarnya sudah cukup. Kamu sudah cukup kuat untuk bertahan sejauh ini. Kamu sudah cukup mampu untuk melewati hal-hal yang dulu kamu pikir tidak akan bisa kamu lewati. Kamu sudah cukup belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan. Tapi karena kamu terlalu fokus pada apa yang belum ada, kamu jadi mengabaikan apa yang sudah ada. Dan dari situlah rasa tidak puas itu terus hidup. Jadi mungkin perspektif yang perlu kamu bangun sekarang bukan lagi tentang bagaimana menjadi yang terbaik secepat mungkin, tapi bagaimana menjadi sedikit lebih baik dari diri kamu yang kemarin. Tidak besar, tidak harus terlihat, tapi nyata. Karena perubahan yang bertahan lama biasanya tidak datang dari lonjakan besar, tapi dari pergeseran kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan saat kamu mulai melihat hidup dengan cara ini, tekanan itu pelan-pelan berkurang. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan diri kamu setiap saat. Kamu tidak lagi merasa tertinggal hanya karena kamu belum sampai di titik tertentu. Kamu mulai fokus pada proses kamu sendiri. Kamu mulai menghargai langkah-langkah kecil yang dulu kamu anggap tidak berarti. Dan ini penting, bro, karena saat kamu mulai menghargai proses, kamu tidak lagi terlalu takut dengan hasil. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Kamu tidak lagi terlalu terikat dengan penilaian orang lain. Karena kamu tahu bahwa yang kamu lakukan punya nilai, walaupun belum terlihat besar. Dan dari situ kepercayaan diri itu tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Bukan dari pembuktian instan, tapi dari konsistensi kecil yang kamu jaga. Kamu mulai percaya bukan karena kamu merasa hebat, tapi karena kamu tahu kamu terus bergerak. Kamu tahu bahwa kamu tidak berhenti. Dan itu sudah cukup untuk membuat kamu melangkah ke hari berikutnya dengan sedikit lebih tenang. Dan mungkin ini yang selama ini kamu cari. Bukan rasa yakin yang besar dan tiba-tiba, tapi rasa cukup yang sederhana tapi stabil. Rasa bahwa kamu tidak harus menjadi siapa-siapa selain diri kamu, sendiri yang sedang berproses. Dan dari titik ini, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena cara kamu melihatnya berubah. Kamu tidak lagi melihat setiap hal sebagai beban yang harus kamu taklukkan, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus kamu jalani. Dan saat kamu bisa sampai di sini, keraguan itu tidak lagi punya posisi yang sama dalam hidup kamu. Dia mungkin masih ada, tapi dia tidak lagi menentukan arah kamu. Karena sekarang, kamu punya sesuatu yang lebih kuat dari itu, yaitu pemahaman bahwa kamu tidak harus sempurna untuk tetap maju, dan kamu tidak harus merasa siap untuk mulai berjalan. Di titik ini mungkin kamu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda, bukan karena hidup tiba-tiba jadi lebih mudah, bukan karena semua keraguan hilang begitu saja, tapi karena kamu sudah tidak lagi melawan semuanya dengan cara yang sama seperti dulu. Kamu mulai menerima bahwa keraguan itu akan tetap muncul di waktu-waktu tertentu. Akan ada hari di mana kamu kembali merasa tidak yakin, kembali mempertanyakan diri kamu, kembali overthinking tentang hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dan itu tidak apa-apa. Itu bukan tanda bahwa kamu mundur. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal berubah. Itu hanya bagian dari diri kamu yang masih belajar. Yang membedakan sekarang adalah, kamu tidak lagi sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Kamu tidak lagi langsung percaya pada setiap pikiran yang muncul. Kamu mulai bisa melihat keraguan itu dari jarak tertentu, seolah-olah kamu menyadari, oh, ini cuma rasa ragu lagi, tanpa harus langsung mengikuti arah yang dia tunjukkan. Dan disitulah kekuatan yang sebenarnya mulai terbentuk. Bukan dari menghilangkan semua rasa tidak nyaman, tapi dari kemampuan untuk tetap berdiri walaupun rasa itu ada. Kamu mulai memahami bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah walaupun takut itu masih ada. Kamu mulai mengerti bahwa kepercayaan diri bukan berarti selalu yakin, tapi tetap bertindak walaupun belum sepenuhnya yakin. Dan pemahaman ini membuat kamu lebih tenang. Kamu tidak lagi panik saat keraguan datang. Kamu tidak lagi merasa harus segera memperbaiki diri. Setiap kali kamu merasa tidak cukup, kamu memberi ruang untuk diri kamu menjadi manusia dengan semua naik turunnya. Dan dari situ hubungan kamu dengan diri kamu sendiri mulai berubah.
Kamu tidak lagi melihat diri kamu sebagai sesuatu yang harus selalu diperbaiki, tapi sebagai sesuatu yang sedang berkembang. Kamu mulai lebih sabar, lebih jujur, lebih menerima. Dan ini penting, bro, karena selama ini, mungkin kamu terlalu keras pada diri kamu sendiri. Kamu menuntut terlalu banyak dalam waktu yang terlalu cepat. Kamu ingin semuanya langsung berubah, langsung jelas, langsung terasa benar. Padahal, perubahan yang nyata itu jarang datang dengan cara yang instan. Dia datang pelan, kadang hampir tidak terasa. Tapi kalau kamu terus menjalaninya, dia akan membentuk sesuatu yang jauh, lebih kuat daripada perubahan yang cepat. Tapi tidak bertahan lama. Dan sekarang kamu mulai ada di jalur itu. Jalur di mana kamu tidak lagi menunggu versi sempurna dari diri kamu, tapi kamu terus berjalan dengan versi kamu yang sekarang. Kamu tidak lagi menjadikan keraguan sebagai alasan untuk berhenti, tapi sebagai sesuatu yang kamu bawa sambil tetap melangkah. Dan mungkin ini adalah bentuk kekuatan yang paling jujur, bukan terlihat dari luar. Bukan sesuatu yang bisa langsung orang lain lihat, tapi sesuatu yang kamu rasakan sendiri. Bahwa sekarang, kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh rasa takut kamu, bahwa sekarang, kamu punya pilihan, dan walaupun langkah kamu masih kecil, arah kamu sudah berbeda, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membawa kamu ke tempat yang selama ini kamu pikir tidak bisa kamu capai. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menghilangkan semua keraguan, tapi tentang tetap berjalan, walaupun keraguan itu masih sesekali datang dan mencoba menarik kamu kembali. Dan selama kamu tidak berhenti, kamu tidak benar-benar kalah. Jadi, kalau hari ini kamu masih ada di titik di mana kamu sering ragu sama diri kamu sendiri, sering overthinking, sering merasa belum cukup, sering menahan diri padahal kamu tahu, kamu bisa melangkah lebih jauh. Kamu nggak sendirian, banyak orang ada di posisi yang sama. Hanya saja tidak semuanya jujur mengakuinya. Dan mungkin, selama ini kamu terlalu fokus mencari cara untuk menghilangkan semua keraguan itu, sampai kamu lupa bahwa hidup tidak pernah menunggu kamu untuk benar-benar bebas dari rasa itu. Hidup tetap berjalan, waktu tetap bergerak, dan kesempatan tetap datang lalu pergi, dengan atau tanpa kamu siap. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan gue bakal yakin, tapi apakah gue mau tetap diam sampai gue yakin, atau gue mulai bergerak walaupun gue masih ragu? Karena pada akhirnya, yang akan mengubah hidup kamu bukanlah satu momen di mana kamu tiba-tiba merasa percaya diri sepenuhnya, tapi keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari, terutama di saat kamu sebenarnya ingin mundur, tapi kamu memilih untuk tetap melangkah. Mungkin itu langkah yang sangat kecil, mungkin tidak terlihat oleh siapapun, mungkin bahkan kamu sendiri meragukannya, tapi justru disitulah perubahan itu dimulai. Dari keberanian-keberanian kecil yang kamu kumpulkan pelan-pelan, dari keputusan untuk tidak lagi selalu menuruti rasa takut kamu, dari pilihan untuk tetap mencoba, walaupun hasilnya belum tentu sesuai harapan. Dan percayalah, setiap kali kamu melakukan itu, kamu sedang membangun sesuatu di dalam diri kamu. Sesuatu yang tidak langsung terlihat, tapi akan terasa seiring waktu. Kamu sedang membangun kepercayaan. Bukan kepercayaan yang datang dari kata-kata, tapi dari pengalaman. Dari bukti bahwa kamu bisa bergerak walaupun ragu. Dari kesadaran bahwa kamu tidak harus sempurna untuk tetap maju. Dan mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua langkah kecil itu ternyata membawa kamu jauh dari yang kamu bayangkan. Bukan karena kamu tiba-tiba jadi orang yang berbeda, tapi karena kamu berhenti menahan diri kamu sendiri. Jadi mulai dari sekarang, coba jujur ke diri kamu. Apa sih hal Thomas yang sebenarnya sudah lama kamu ingin lakukan, tapi terus kamu tunda karena kamu ragu? Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Cukup satu langkah kecil saja. Lakukan itu. Bukan karena kamu yakin, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh keraguan yang sama. Dan mungkin disitulah hidup kamu benar-benar mulai bergerak.